Halo sobat semuanya, berjumpa lagi dengan channel Ilmuwan Top. Dari kedalaman es abadi hingga ruang-ruang tersembunyi, ditemukan bukti-bukti mengejutkan tentang keberadaan manusia yang seolah menolak hukum alam. Jasad-jasad yang terpelihara sempurna selama ribuan tahun ini bukan hanya menantang pemahaman kita tentang kematian, tapi juga membuka pintu menuju misteri yang lebih besar tentang batas-batas eksistensi manusia. Perjalanan mencengangkan ini akan membawa kita menyusuri lorong-lorong gelap sejarah. Dari manusia yang membeku ribuan tahun yang masih menyimpan ekspresi terakhir kematiannya, hingga tokoh-tokoh kontroversial yang tak kenal lelah untuk mengalahkan kematian, menciptakan ilusi keabadian yang menantang hukum alam. Temuan-temuan ini telah membongkar tabir baru tentang obsesi manusia akan keabadian, mengungkap rahasia-rahasia gelap di balik upaya manusia untuk menaklukkan kematian itu sendiri. Dalam video kali ini kita akan mengungkap untuk kalian 20 fenomena menakjubkan dari manusia yang seakan membeku dalam waktu, menyingkap misteri di balik pengawetan tubuh manusia yang menantang batas-batas ilmu pengetahuan dan kepercayaan spiritual kita. Tapi sebelum masuk inti video, seperti biasa kita ingetin kalian jangan lupa like dan subscribe supaya channel sederhana ini tetap bisa memberikan manfaat kepada semua orang. Dr. James Hiram Bedford, manusia pertama yang menjalani pembekuan tubuh manusia. Dr. James Hiram Bedford, seorang profesor psikologi di Universitas California, mencatatkan namanya dalam sejarah sebagai manusia pertama yang menjalani proses kriopreservasi atau pembekuan tubuh manusia. Lahir pada tahun 1893, Bedford menghabiskan sebagian besar hidupnya untuk mengajar dan meneliti di bidang psikologi. Namun, keputusannya yang paling monumental adalah keinginannya untuk diawetkan secara kriogenik setelah kematiannya. Bedford secara aktif merencanakan proses ini, bahkan mengalokasikan dana dalam wasiatnya untuk pembelian kapsul baja dan nitrogen cair yang diperlukan untuk prosedur tersebut. Pada tanggal 12 Januari 1967, Bedford mengembuskan napas terakhirnya di usia 73 tahun akibat kanker ginjal stadium akhir yang telah menyebar ke paru-parunya. Sesuai dengan keinginannya, tim ahli dari Life Extension Society segera memulai proses kriopreservasi. Mereka menyuntikkan dimetil sulfosida, sebuah senyawa anti beku, ke dalam aliran darah Bedford untuk mencegah kerusakan jaringan. Tubuhnya kemudian ditempatkan dalam kapsul berisi es kering dengan suhu sekitar minus 79 derajat Celcius, sebelum akhirnya dipindahkan ke tangki nitrogen cair bersuhu minus 196 derajat Celcius. Setelah lebih dari 5 dekade, jasad Bedford telah berpindah-pindah tempat penyimpanan. Dari tahun 1967 hingga 1982, kapsulnya berada di bawah pengawasan berbagai perusahaan krionika yang silih berganti mengalami kebangkrutan atau relokasi. Bahkan, selama periode 1977 sampai 1982, keluarga Bedford terpaksa menyimpan kapsulnya di fasilitas penyimpanan mandiri di California Selatan dan sesekali mengisi ulang nitrogen cairnya sendiri. Pada tahun 1982, setelah kematian istrinya, tubuh Bedford dipercayakan kepada Alcor Life Extension Foundation, di mana ia masih berada hingga saat ini. Fereydun M.S. Van Diery, futuris yang membeku dalam visi 2030. Fereydun M.S. Van Diery, yang lahir pada tanggal 15 Oktober 1930 di Brussels, Belgia, adalah seorang futuris, filsuf, dan penulis yang memiliki visi unik tentang masa depan umat manusia. Pada tahun 1970-an, S. Van Diery secara resmi mengubah namanya menjadi FM 2030, sebuah keputusan yang menggambarkan keyakinan bahwa ia akan mencapai usia 100 tahun pada tahun 2030. FM 2030 percaya bahwa pada tahun tersebut ketika ia seharusnya berusia 100 tahun, teknologi akan memungkinkan manusia untuk mencapai keabadian dan mengalami transformasi besar-besaran dalam berbagai aspek kehidupan. Yang mempromosikan ide-ide radikal tentang konsep transhumanisme, yang menyerukan peningkatan kondisi manusia melalui teknologi canggih. Yang meramalkan bahwa pada tahun 2030 manusia akan mencapai kemajuan dalam bidang seperti nanoteknologi, kecerdasan buatan, dan rekayasa genetika yang akan memungkinkan manusia untuk melampaui keterbatasan biologis bahkan mencapai keabadian mereka. Sayangnya,
Visi FM 2030 tentang masa depan terhenti ketika ia didiagnosis menderita kanker pankreas. Ia meninggal dunia pada 8 Juli 2020 di New York pada usia 69 tahun, jauh sebelum tahun 2030 yang ia impikan. Namun, sesuai dengan keyakinannya akan potensi teknologi masa depan, FM 2030 memilih untuk diawetkan melalui proses kriogenik segera setelah kematiannya. Tubuhnya dibekukan dan disimpan di fasilitas Alcor Life Extension Foundation di Arizona, Amerika Serikat, dengan harapan bahwa suatu hari nanti kemajuan teknologi akan memungkinkan untuk menghidupkannya kembali. Eva Perón, ikon Argentina yang membeku dalam kematian. Eva Perón, yang lahir dengan nama Maria Eva Duarte pada 7 Mei 1919, menjadi salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah Argentina. Sebagai istri Presiden Juan Perón, ia memainkan peran krusial dalam politik dan kehidupan sosial negara tersebut pada dekade 1940-an. Pengaruhnya begitu besar sehingga gambarnya sering dipajang di rumah-rumah warga Argentina berdampingan dengan ikon-ikon religius seperti Perawan Maria. Eva Perón, yang lebih dikenal dengan nama Evita, menjadi simbol harapan bagi kaum miskin dan pekerja, serta memperjuangkan hak-hak perempuan di negaranya. Kematian Eva Perón pada 26 Juli 1952 di usia 33 tahun akibat kanker serviks menggemparkan Argentina. Untuk mengabadikan sosoknya, tubuh Eva diawetkan melalui proses pembalseman yang sangat teliti dan rumit. Dr. Pedro Ara, seorang ahli anatomi Spanyol, ditugaskan untuk melakukan proses pengawetan ini. Teknik yang digunakan melibatkan penggantian darah jenazah dengan gliserin untuk mengawetkan semua organ termasuk otak. Proses ini memakan waktu lebih dari 1 tahun dan menghasilkan mumi yang sangat mirip dengan sosok Eva semasa hidup. Setelah proses pengawetan selesai, jenazah Eva Perón mengalami perjalanan yang penuh intrik politik. Pada tahun 1955, ketika Juan Perón digulingkan dari kekuasaan, jenazah Eva dipindahkan secara rahasia ke Italia. Di sana, jenazahnya disembunyikan di sebuah pemakaman di Milano dengan menggunakan nama samaran seorang biarawati. Selama 14 tahun, keberadaan jenazah Eva menjadi misteri yang mengguncang Argentina. Periode ini menandai awal dari apa yang disebut sebagai pengembaraan jenazah Eva Perón. Kisah jenazah Eva Perón menjadi semakin misterius ketika penjaga yang bertanggung jawab atas perawatannya dilaporkan menjadi terobsesi. Kolonel Carlos Eugenio de Mori Koenig yang ditugaskan untuk menyembunyikan jenazah dilaporkan mengalami kegilaan yang tragis. Ia dikabarkan membawa jenazah Eva ke berbagai lokasi, bahkan kadang menyimpannya di rumahnya sendiri. Akhirnya pada tahun 1971, jenazah Eva Perón dikembalikan ke Argentina setelah Juan Perón kembali dari pengasingan. Sejak saat itu, jenazahnya disimpan di makam keluarga Duarte di pemakaman Recoleta, Buenos Aires. Ted Williams, legenda bisbol yang dibekukan demi masa depan. Ted Williams, legenda bisbol Amerika yang bermain untuk Boston Red Sox, meninggal dunia pada 5 Juli 2002 di usia 83 tahun. Setelah kematiannya terjadi kontroversi mengenai penanganan jenazahnya. Anak-anaknya, John Henry dan Claudia, memutuskan untuk membuka jenazah ayah mereka secara kriogenik di Alcor Life Extension Foundation di Scottsdale, Arizona. Keputusan ini didasarkan pada klaim bahwa Ted Williams sendiri yang meminta untuk diawetkan dengan cara ini. Meskipun anak tertuanya, Bobby Joe Farrell, menentang keras dan menyatakan bahwa ayahnya sebenarnya ingin dikremasi. Proses kriogenik yang dilakukan terhadap jenazah Ted Williams melibatkan pemisahan kepala dari tubuhnya, yang dikenal sebagai neuroseparasi. Kepalanya disimpan dalam wadah baja berisi nitrogen cair, sementara tubuhnya berdiri tegak dalam tangki silinder baja setinggi 2,74 meter yang juga diisi dengan nitrogen cair. Proses ini dilakukan dengan harapan bahwa suatu hari nanti ketika teknologi medis sudah cukup maju, Ted Williams dapat dihidupkan kembali. Biaya untuk prosedur ini mencapai $136.000 dengan $111.000 diantaranya masih belum dilunasi pada saat itu. Hingga saat ini, jenazah Ted Williams masih tetap diawetkan di Alcor bersama dengan ratusan pasien lainnya yang menunggu untuk dihidupkan kembali di masa depan.
Hedviga Golik, wanita yang terlupakan selama 4 dekade. Hedviga Golik, seorang wanita kelahiran tahun 1924, tinggal sendirian di sebuah apartemen kecil di Zagreb, Kroasia. Pada tahun 1966, ketika berusia 42 tahun, Golik memutuskan untuk menikmati secangkir teh sambil menonton televisi hitam putih favoritnya. Tanpa disadari, saat itulah Golik menghembuskan napas terakhirnya, meninggal dunia dalam keheningan apartemennya. Selama 4 dekade berikutnya, jasadnya tetap terduduk di kursi yang sama dengan cangkir teh yang belum habis diminum masih berada di meja di sampingnya. Penemuan jenazah Golik terjadi pada 12 Mei 2008 ketika polisi dan petugas pengadilan memaksa masuk ke apartemennya untuk menentukan kepemilikan properti tersebut. Ketika memasuki ruangan, mereka terkejut mendapati sebuah pemandangan yang seolah-olah membeku dalam waktu. Apartemen itu dipenuhi barang-barang yang sudah tidak terlihat selama beberapa dekade dengan jaring laba-laba menutupi sebagian besar ruangan. Kondisi jenazah Golik yang terpelihara dengan baik menunjukkan bahwa proses mumifikasi alami telah terjadi. Kemungkinan disebabkan oleh suhu dan kelembapan yang tepat di dalam apartemen. Kasus Hedviga Golik menarik perhatian para ahli forensik dan patologi. Dr. Davor Stirnovic, seorang ahli forensik yang menangani kasus ini, menyatakan bahwa Golik kemungkinan meninggal karena penyebab alami, meskipun sulit untuk memastikan secara pasti setelah waktu yang begitu lama. Proses mumifikasi alami yang terjadi pada jenazah Golik disebabkan oleh kombinasi faktor lingkungan yang unik. Suhu yang relatif stabil, kelembapan rendah, dan sirkulasi udara yang minimal di dalam apartemen menciptakan kondisi ideal untuk pengawetan alami tubuh. Man of the Hole, manusia terakhir suku Tanaru yang terisolasi. Manusia lubang yang dikenal sebagai anggota terakhir dari suku asli pedalaman Brasil ditemukan meninggal dunia pada 23 Agustus 2022. Jenazahnya ditemukan oleh tim patroli dari Badan Urusan Adat Brasil dalam posisi terbaring di ayunan di luar pondok jerami tempat tinggalnya di wilayah adat Tanaru, negara bagian Rondônia, Brasil. Tubuhnya dihiasi dengan bulu-bulu burung macau berwarna cerah, menandakan bahwa ia telah mempersiapkan kematiannya sendiri sesuai tradisi sukunya. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuhnya, sehingga para pejabat meyakini ia meninggal secara alami pada usia sekitar 60 tahun. Pria yang tidak diketahui nama aslinya ini dijuluki manusia lubang karena kebiasaannya menggali lubang-lubang dalam di sekitar tempat tinggalnya. Lubang-lubang tersebut memiliki kedalaman sekitar 3 meter dan diperkirakan memiliki beberapa fungsi, antara lain untuk menjebak hewan buruan, tempat persembunyian, atau kemungkinan memiliki makna spiritual bagi sukunya. Selama lebih dari 26 tahun, ia hidup dalam isolasi total di hutan Amazon setelah anggota terakhir sukunya dibantai oleh para peternak dan penambang ilegal yang ingin menguasai tanah mereka pada tahun 1995. Kematian manusia lubang menandai punahnya suku asli Tanaru secara resmi. Selama hidupnya dalam isolasi, ia menolak segala bentuk kontak dengan dunia luar dan hanya dipantau dari jauh oleh Badan Urusan Adat Brasil untuk memastikan keselamatannya. Ia bertahan hidup dengan berburu, mengumpulkan buah-buahan, dan bercocok tanam sederhana di sekitar pondoknya. Para peneliti menemukan bukti bahwa ia menanam jagung, ubi kayu, pepaya, dan pisang untuk memenuhi kebutuhan pangannya. Kasus manusia lubang ini menarik perhatian para ilmuwan dan aktivis hak-hak masyarakat adat di seluruh dunia. Meskipun ia tidak diawetkan secara kriogenik, seperti beberapa kasus manusia yang dibuka dalam waktu, nasibnya mencerminkan bagaimana seorang individu dapat bertahan hidup dalam isolasi total selama puluhan tahun, seolah-olah membeku dalam waktu kulturalnya sendiri. Mumi Kilakitsu, mumi alami tertua yang pernah ditemukan di Amerika Utara. Mumi Kilakitsu, yang lebih dikenal sebagai Spirit Cave Mummy, merupakan penemuan arkeologi yang menggemparkan dunia ilmu pengetahuan. Ditemukan pada tahun 1940 di Spirit Cave, sekitar 21 km sebelah timur Fallon, Nevada, Amerika Serikat. Mumi ini awalnya dianggap berusia antara 1.500 hingga 2.000 tahun. Namun setelah dilakukan penanggalan karbon pada tahun 1990-an, terungkap bahwa usia mumi ini jauh lebih tua, yakni sekitar 10.600 tahun.
Penemuan ini menjadikan Spirit Cave Mummy sebagai mumi alami tertua yang pernah ditemukan di Amerika Utara, mengungkap sejarah manusia di benua tersebut yang jauh lebih panjang dari yang diperkirakan sebelumnya. Proses mumifikasi alami Spirit Cave Mummy terjadi berkat kondisi lingkungan yang unik di dalam gua. Udara kering dan suhu yang stabil di dalam gua memungkinkan pengawetan alami pada tubuh jenazah tersebut. Mumi ini ditemukan dalam kondisi yang sangat baik, dengan rambut, kulit, dan beberapa organ dalam yang masih utuh. Pakaian dan barang-barang yang dikuburkan bersamanya juga terawetkan dengan baik, termasuk sepatu, mokasin, dan selimut dari kulit kelinci. Kondisi pengawetan yang luar biasa ini memungkinkan para ilmuwan untuk mengumpulkan informasi berharga tentang kehidupan manusia prasejarah di Amerika Utara. Analisis DNA yang dilakukan pada tahun 2016 mengungkap bahwa Spirit Cave Mummy memiliki hubungan genetik dengan suku asli Amerika, khususnya suku Falun Paiute Saucion di Nevada. Temuan ini menyelesaikan perdebatan panjang mengenai asal-usul mumi tersebut dan membantah teori sebelumnya yang menyatakan bahwa ada kelompok manusia yang disebut Paleo-Americans yang mendiami Amerika Utara sebelum kedatangan leluhur suku asli Amerika. Hasil penelitian ini juga mengungkap pola migrasi manusia purba di benua Amerika, menunjukkan bahwa nenek moyang suku asli Amerika telah mendiami wilayah tersebut jauh lebih lama dari yang diperkirakan sebelumnya. Bernadette Soubirous, jenazah yang tidak mengalami proses dekomposisi alami. Bernadette Soubirous, seorang gadis muda dari Lourdes, sebuah kota kecil di selatan Prancis. Ia lahir pada 7 Januari 1844 dan meninggal pada 16 April 1879. Bernadette Soubirous terkenal karena pernah melihat penampakan Bunda Maria 18A di Gua Massabielle antara 11 Februari hingga 16 Juli 1858. Penampakan ini menjadi awal mula kota Lourdes sebagai tempat ziarah Katolik yang terkenal di dunia. Bernadette kemudian bergabung dengan suster-suster amal dari Nevers pada tahun 1866 dan menghabiskan sisa hidupnya di biara tersebut. Meskipun menderita berbagai penyakit seperti asma dan tuberkulosis, Bernadette tetap menjalani kehidupan yang sederhana dan penuh pengabdian. 30 tahun setelah kematiannya pada 22 September 1909, jenazah Bernadette ditemukan dalam keadaan utuh saat dilakukan penggalian makam. Pemeriksaan lebih lanjut pada tahun 1919 dan 1925 juga menunjukkan bahwa tubuhnya tetap terpelihara dengan baik tanpa tanda-tanda pembusukan yang signifikan. Fenomena ini dikenal sebagai inkoruptibilitas, suatu kondisi di mana jenazah tidak mengalami proses dekomposisi alami. Para ilmuwan telah melakukan berbagai studi untuk memahami penyebab kelestarian tubuh Bernadette, namun belum ada penjelasan ilmiah yang memuaskan. Teori yang berkembang selama ini mencakup kemungkinan adanya faktor lingkungan seperti jenis tanah atau kondisi peti mati yang kedap udara. Namun hal ini belum dapat sepenuhnya menjelaskan fenomena tersebut. Tubuhnya yang terpelihara kini disimpan dalam relikuarium kaca di kapel biara Saint Gildard di Nevers, Prancis. Wajah dan tangannya dilapisi lilin tipis untuk menutupi perubahan warna, namun sebagian besar tubuhnya tetap dalam kondisi yang luar biasa baik. Fenomena ini telah menarik perhatian para peneliti dari berbagai bidang, termasuk patologi forensik dan mikrobiologi. Kasus ini terus menjadi misteri ilmiah yang menentang pemahaman para ilmuwan tentang proses hancurnya tubuh manusia setelah kematian. La Doncella, praktik pengorbanan manusia dalam budaya Inca. Penemuan mumi di puncak Gunung Andes telah memberikan wawasan berharga tentang praktik pengorbanan manusia dalam budaya Inca lebih dari 500 tahun yang lalu. Salah satu penemuan yang paling terkenal adalah mumi yang dijuluki La Doncella atau Sang Gadis. Ditemukan pada tahun 1999 di puncak Gunung Lulailako yang terletak di perbatasan Argentina dan Chili dengan ketinggian sekitar 6.739 meter di atas permukaan laut. La Doncella diperkirakan berusia 15 tahun saat meninggal dan telah terpelihara dengan sangat baik selama lebih dari 500 tahun berkat kondisi lingkungan yang sangat dingin dan kering di puncak gunung. Mumi ini ditemukan bersama dua anak lainnya yang diperkirakan juga merupakan bagian dari ritual pengorbanan Inca yang dikenal sebagai Kapa Koka. Kondisi mumi La Doncella sangat luar biasa dengan organ internal, darah, kulit, dan fitur wajah yang masih terpelihara dengan baik.
Analisis ilmiah menunjukkan bahwa gadis ini telah mengkonsumsi alkohol dan daun koka dalam jumlah besar sebelum kematiannya, memungkinkan sebagai bagian dari ritual pengorbanan. Ladon Sela ditemukan mengenakan pakaian upacara dan hiasan kepala, serta dikelilingi oleh berbagai artefak seperti keramik, patung, dan tekstil yang juga terpelihara dengan sangat baik. Teori yang berkembang selama ini menunjukkan bahwa anak-anak yang dipilih untuk ritual kapal keka dianggap sebagai utusan kepada para dewa yang dipercaya akan mendapatkan kehidupan yang bahagia di alam baka. Para ilmuwan telah melakukan berbagai penelitian terhadap mumi Ladon Sela, termasuk analisis DNA, pemindaian CT, dan rekonstruksi wajah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gadis ini kemungkinan berasal dari wilayah dataran tinggi Andes dan telah menjalani perubahan pola makan selama 2 tahun terakhir hidupnya, yang mungkin merupakan bagian dari persiapan untuk ritual pengorbanan. Rekonstruksi wajah Ladon Sela yang dilakukan oleh tim ilmuwan dari Peru dan Polandia telah memberikan gambaran visual tentang bagaimana penampilan gadis ini saat masih hidup, membantu para peneliti dan masyarakat umum untuk lebih memahami kehidupan dan budaya masyarakat Inka kuno. Lama Dashi Dorzo Itigilov, misteri pengamatan alami dalam tradisi Buddha Tibet. Dashi Dorzo Itigilov adalah seorang tokoh penting dalam tradisi Buddha Tibet yang lahir pada tahun 1852 di Ulza Dobo, Buryatia, Rusia. Ia dikenal sebagai seorang lama Buddha Buryat, yang berarti ia adalah seorang guru spiritual atau pemimpin agama dalam tradisi Buddha Tibet. Pada usia 75 tahun, tepatnya pada 15 Juni 1927, Itigilov mengumpulkan murid-muridnya dan meminta mereka untuk melakukan ritual pemakaman untuknya saat ia masih hidup. Ia kemudian memasuki keadaan meditasi yang mendalam dan dinyatakan meninggal dunia. Sesuai dengan permintaannya, jasadnya dikuburkan dalam posisi lotus di dalam peti kayu yang diisi dengan garam. Keajaiban kasus Itigilov mulai terungkap ketika jasadnya pertama kali diperiksa pada tahun 1955, 28 tahun setelah kematiannya. Para saksi mata melaporkan bahwa tubuhnya masih dalam kondisi yang luar biasa baik, dengan sendi yang masih lentur dan kulit yang elastis. Pemeriksaan kedua dilakukan pada tahun 1973 dengan hasil yang serupa. Namun, penemuan paling mengejutkan terjadi pada 11 September 2002 ketika jasad Itigilov diekshumasi untuk terakhir kalinya dan dipindahkan ke biara Ivolginsky di Buryatia. Para ilmuwan yang memeriksa jasad Itigilov pada tahun 2002 terkejut menemukan bahwa tubuhnya berada dalam kondisi yang luar biasa baik untuk seseorang yang telah meninggal selama 75 tahun. Tidak ada tanda-tanda pembusukan yang signifikan dan tubuhnya masih fleksibel dengan kulit yang utuh. Analisis laboratorium menunjukkan bahwa protein dalam sampel jaringan Itigilov memiliki karakteristik yang mirip dengan protein makhluk hidup. Lebih mengejutkan lagi, dilaporkan bahwa berat tubuh Itigilov dapat berfluktuasi dan terkadang terlihat mengeluarkan cairan. Meskipun para ilmuwan belum dapat memberikan penjelasan yang memuaskan, kasus Itigilov telah membuka jalan bagi penelitian lebih lanjut tentang kemungkinan memperlambat atau bahkan menghentikan proses penuaan dan pembusukan tubuh manusia. Biarawati Wilhelmina Lancaster, fenomena ketidakbusukan modern. Wilhelmina Lancaster, seorang biarawati Afrika Amerika yang lahir pada 13 April 1924 di St. Louis, Missouri, meninggal dunia pada 29 Mei 2019 di usia 95 tahun. Sebagai pendiri Ordo Benediktin Maria, Ratu Para Rasul, Suster Wilhelmina dikenal karena dedikasi hidupnya untuk pelayanan religius. Pada April 2023, 4 tahun setelah kematiannya, jasad Suster Wilhelmina digali untuk dipindahkan ke gereja biara. Penemuan mengejutkan terjadi ketika tubuhnya ditemukan dalam keadaan terpelihara dengan baik, tanpa tanda-tanda pembusukan yang signifikan. Pemeriksaan medis yang dilakukan atas perintah Uskup James V. Johnston dari Keuskupan Kansas City Saint Joseph mengonfirmasi kondisi luar biasa jasad Suster Wilhelmina. Tim ahli yang terdiri dari seorang dokter patologi dan beberapa dokter lainnya melaporkan bahwa tubuh Suster Wilhelmina tidak menunjukkan ciri-ciri dekomposisi yang biasanya terjadi setelah 4 tahun penguburan. Pakaian dan habitnya juga ditemukan dalam kondisi baik tanpa tanda-tanda kerusakan. Analisis tanah di lokasi pemakaman tidak mengungkap adanya unsur-unsur tidak biasa yang dapat menjelaskan fenomena ini.
Kasus Suster Wilhelmina mengungkap fenomena yang dikenal sebagai incorruptibility atau ketidakbusukan yang telah lama menjadi subjek ketertarikan dalam tradisi Katolik. Meskipun gereja Katolik tidak memiliki protokol resmi untuk menentukan status ketidakbusukan dan tidak menganggapnya sebagai indikasi langsung kesucian, fenomena ini tetap menarik perhatian publik dan komunitas ilmiah. Teori yang berkembang selama ini mengenai keawetan alami tubuh manusia belum dapat sepenuhnya menjelaskan kasus-kasus seperti Suster Wilhelmina, mengingat kondisi penguburannya yang standar tanpa proses pengawetan khusus. Berita tentang penemuan ini menyebar dengan cepat melalui media sosial, menarik perhatian ratusan orang yang ingin menyaksikan keajaiban ini secara langsung. John Torrington, saksi bisu ekspedisi Franklin yang membeku. John Shaw Torrington, lahir pada tahun 1825, adalah seorang penjaga kapal angkatan laut Kerajaan Inggris yang menjadi korban awal dalam ekspedisi Sir John Franklin untuk menemukan jalur barat laut pada tahun 1845. Torrington bergabung dengan ekspedisi ini sebagai anggota awak kapal HMS Terror, salah satu dari 2 kapal yang digunakan dalam misi penjelajahan Arktik yang ambisius ini. Meskipun masih muda, Torrington memiliki pengalaman berlayar yang cukup dan dianggap mampu mengemban tugas sebagai penjaga kapal dalam ekspedisi yang penuh tantangan ini. Sayangnya, Torrington tidak bertahan lama dalam ekspedisi tersebut. Ia meninggal dunia pada tanggal 1 Januari 1846, hanya beberapa bulan setelah ekspedisi dimulai. Penyebab kematiannya adalah pneumonia yang diperparah oleh kondisi keracunan timbal dan riwayat merokok. Jenazah Torrington kemudian dimakamkan di Pulau Beechey, sebuah pulau kecil di Arktik Kanada, bersama dengan 2 rekan awak kapal lainnya yang juga meninggal pada tahap awal ekspedisi. Maka mereka menjadi bukti pertama yang ditemukan terkait nasib tragis ekspedisi Franklin. Pada tahun 1984, hampir 138 tahun setelah kematiannya, jenazah Torrington diekshumasi oleh tim peneliti yang dipimpin oleh antropolog forensik Owen Beatty dari Universitas Alberta. Proses ekshumasi ini dilakukan sebagai bagian dari upaya untuk memahami penyebab kegagalan ekspedisi Franklin. Yang mengejutkan para peneliti adalah kondisi jenazah Torrington yang luar biasa terpelihara. Suhu ekstrim di Arktik telah membukukan dan memumifikasi tubuhnya, menjadikannya fenomena alami menakjubkan keberadaan jenazah manusia yang membeku pada tahun 1950-an. Tolun Man, manusia zaman besi yang terawetkan dalam rawa. Tolun Man, jenazah rawa yang ditemukan pada tahun 1950 di dekat Silkeborg, Denmark, merupakan penemuan arkeologi yang luar biasa dari zaman besi pra-Romawi. Penemuan ini terjadi ketika 2 orang pemotong rambut, Viggo dan Emil Højgaard, sedang bekerja di rawa gambut Bjørn Skovdal. Mereka menemukan jasad yang awalnya dikira sebagai korban pembunuhan baru-baru ini karena kondisinya yang sangat terpelihara. Namun setelah diteliti oleh Profesor Arkeologi P.V. Glob, disimpulkan bahwa jenazah tersebut berusia lebih dari 2000 tahun. Kondisi Tolun Man yang terawetkan dengan sempurna disebabkan oleh sifat unik rawa gambut. Lingkungan rawa yang asam, miskin oksigen, dan bersuhu rendah menciptakan kondisi ideal untuk mengawetkan materi organik. Proses ini memperlambat dekomposisi dan memungkinkan pelestarian detail-detail rumit seperti fitur wajah, rambut, dan bahkan cetakan janggut Tolun Man. Analisis ilmiah mengungkapkan bahwa Tolun Man meninggal pada usia sekitar 30 hingga 40 tahun. Penemuan tali yang melingkar di lehernya menunjukkan bahwa ia kemungkinan meninggal akibat gantung diri yang diduga merupakan bagian dari ritual pengorbanan. Saat ini Tolun Man dipamerkan di Museum Silkeborg di Denmark, meskipun hanya bagian kepalanya yang masih asli. Tubuhnya telah direkonstruksi menggunakan teknologi modern, memungkinkan para pengamat untuk melihat gambaran yang akurat tentang penampilan Tolun Man saat ia masih hidup lebih dari 2000 tahun yang lalu. Lady Di, mumi dinasti Han yang mengungkap kehidupan bangsawan kuno. Xin Zui, yang lebih dikenal sebagai Lady Di, merupakan salah satu penemuan arkeologi yang paling menakjubkan dari era dinasti Han Barat di Tiongkok. Jenazahnya ditemukan pada tahun 1971 di Mawangdui, dekat kota Changsha dalam kondisi terawetkan yang luar biasa meskipun telah terkubur selama lebih dari 2100 tahun. Penemuan ini terjadi secara tidak sengaja ketika para pekerja konstruksi sedang menggali untuk membangun rumah sakit.
Makam Shinzui terletak sekitar 12 meter di bawah permukaan tanah, bukan 2 meter seperti yang disebutkan sebelumnya, dan merupakan bagian dari kompleks makam keluarga yang juga mencakup makam suaminya, Li Chang, serta seorang pria muda yang diduga putra mereka. Kondisi pengawetan jenazah Shinzui sangat mengesankan para ilmuwan. Kulitnya masih lembut dan elastis, rambut dan bulu matanya masih utuh, dan bahkan pembuluh darahnya masih berisi darah yang membeku. Organ dalamnya juga terawetkan dengan baik, memungkinkan para peneliti untuk melakukan otopsi dan menganalisis kondisi kesehatannya saat meninggal. Shinzui diperkirakan meninggal pada usia sekitar 50 tahun, sekitar tahun 168 sebelum Masehi, akibat serangan jantung yang mungkin dipicu oleh gaya hidup mewahnya yang tidak sehat. Makam Shinzui mengandung ribuan artefak berharga yang memberikan wawasan mendalam tentang kehidupan kaum bangsawan pada masa dinasti Han. Di antaranya terdapat pakaian sutra yang rumit, kosmetik, peralatan memasak, dan bahkan menu makanan. Jenazahnya dibungkus dengan 20 lapis kain dan ditempatkan dalam serangkaian 4 peti mati yang disegel dengan tanah liat. Metode pengawetan yang digunakan masih menjadi subjek penelitian. Namun para ahli menduga bahwa kombinasi dari cairan pengawet berbasis asam, merkuri, dan kondisi penyegelan yang kedap udara berkontribusi pada lestarinya jenazah yang luar biasa ini. Kim Jong-il, pemimpin Korea Utara yang diabadikan dalam peti kaca. Kim Jong-il, pemimpin Korea Utara yang terkenal dengan kepemimpinannya yang otoriter, meninggal dunia pada 17 Desember 2011 di usia 69 tahun. Kematiannya disebabkan oleh serangan jantung yang terjadi saat ia berada di dalam kereta api pribadi miliknya. Berita kematian Kim Jong-il sempat dirahasiakan selama 48 jam oleh pemerintah Korea Utara, menunjukkan betapa ketatnya kontrol informasi di negara tersebut. Bahkan pemerintah Korea Selatan dan Amerika Serikat tidak mengetahui kabar ini hingga pengumuman resmi disampaikan, memperlihatkan kemampuan Korea Utara dalam menjaga kerahasiaan negara. Setelah kematiannya, jasad Kim Jong-il menjalani proses pengawetan yang sangat teliti dan rumit. Proses ini dilakukan oleh tim ahli dari Rusia yang dijuluki Lenin Lab, merujuk pada keahlian mereka dalam mengawetkan jasad pemimpin komunis seperti Vladimir Lenin. Teknik pembalseman yang digunakan mampu mempertahankan kelenturan tubuh dan menjaga kerusakan kulit, sehingga jasad terlihat seperti masih hidup meski pucat seperti lilin. Proses awal pengawetan memakan waktu beberapa bulan, membutuhkan perawatan rutin setiap 1,5 hingga 2 tahun sekali. Jasad Kim Jong-il yang diawetkan kemudian ditempatkan dalam peti kaca di Istana Kumsusan di Pyongyang. Istana ini sebelumnya juga menjadi tempat penyimpanan jasad Kim Il-sung, ayah Kim Jong-il, yang juga telah diawetkan menggunakan metode serupa. Penempatan jasad pemimpin Korea Utara dalam peti kaca merupakan bagian dari tradisi komunis yang bertujuan untuk mempertahankan simbol kekuasaan dan memperkuat kultus individu terhadap keluarga Kim. Thomas K. Donaldson, matematikawan yang membeku dalam krionik. Thomas K. Donaldson, seorang matematikawan dan pendukung krionika yang terkenal, meninggal dunia pada tahun 2006 akibat kanker otak yang kambuh. Donaldson yang lahir di Kentucky, Amerika Serikat pada tahun 1944, memperoleh gelar PhD dari Universitas Chicago pada tahun 1969. Selama hidupnya, ia menjadi tokoh penting dalam pengembangan dan promosi krionika, sebuah teknik pengawetan tubuh manusia pada suhu sangat rendah dengan harapan dapat dihidupkan kembali di masa depan. Pada tahun 1988, ia didiagnosis menderita astrokitoma glioma tingkat 2, sejenis tumor otak ganas. Meskipun menjalani terapi radiasi, prognosisnya tetap buruk. Pada tahun 1990, Donaldson menarik perhatian internasional ketika ia menggugat Jaksa Agung Negara bagian California untuk mendapatkan hak melakukan kriopreservasi elektif guna mencegah tumor menghancurkan otaknya. Meskipun gugatannya tidak berhasil, tindakan ini menunjukkan komitmen kuatnya terhadap krionika dan keyakinannya akan potensi teknologi masa depan untuk menghidupkan kembali mereka yang diawetkan. Setelah kematiannya pada 19 Januari 2006, Donaldson diawetkan di Alcor Life Extension Foundation, sebuah organisasi nirlaba yang menyediakan layanan kriopreservasi. Para pendukung kronika seperti Donaldson percaya bahwa kemajuan teknologi di masa depan akan memungkinkan penyembuhan penyakit yang saat ini belum dapat disembuhkan dan bahkan menghidupkan kembali mereka yang telah diawetkan.
Gadis es Siberia. Gadis es Siberia yang terkubur dalam es abadi selama 2.500 tahun. Pada tahun 1993, arkeolog Rusia Natalia Polosmak dan timnya melakukan penemuan luar biasa di dataran tinggi Ukok, wilayah pegunungan Altai, Rusia, dekat perbatasan Tiongkok. Mereka menemukan sebuah makam kuno yang terkubur dalam es abadi selama sekitar 2.500 tahun. Ketika para arkeolog dengan hati-hati mencairkan es tersebut, mereka menemukan jasad seorang perempuan muda yang terawetkan dengan sangat baik, bahkan tato di kulitnya masih terlihat jelas. Mumi yang kemudian dijuluki gadis es Siberia ini berasal dari peradaban Pazyryk, sebuah kelompok suku nomaden Scythia yang mendiami pegunungan Altai pada abad ke-6 hingga ke-3 sebelum Masehi. Jasad perempuan itu ditemukan dalam sebuah peti kayu yang terbuat dari batang pohon kayu larch yang kokoh bersama dengan 6 kuda yang dikorbankan dan dikubur di dekatnya. Perempuan tersebut diperkirakan berusia sekitar 25 tahun saat meninggal dan memiliki tinggi 167 cm. Ia mengenakan pakaian yang rumit termasuk rok wol panjang dengan garis-garis merah dan putih, stocking putih, serta hiasan kepala setinggi 90 cm. Analisis lebih lanjut mengungkapkan bahwa perempuan ini kemungkinan besar adalah seorang tabib atau dukun dalam masyarakatnya. Hal ini didasarkan lokasi pemakamannya yang terpisah dari makam kaum bangsawan Pazyryk, serta bukti bahwa ia biasa menghirup asap tembaga dan merkuri yang mungkin berhubungan dengan ritual-ritual tertentu. Pemindaian tomografi terkomputasi yang dilakukan pada tahun 2010-an mengungkapkan bahwa penyebab kematiannya adalah kanker payudara yang mematikan dalam waktu sekitar 3 tahun. Penelitian DNA juga menunjukkan bahwa perempuan itu secara genetik bertalian dengan suku-suku asli Siberia modern seperti Selkup dan Ket. Putri Xia, tradisi pemakaman peradaban kuno Xinjiang. Penemuan Putri Xia pada tahun 2003 menjadi salah satu momen penting dalam arkeologi dan sejarah, terutama dalam konteks pemahaman tentang masyarakat dan budaya Tiongkok kuno. Putri Xia, yang dikenal sebagai mumi, ditemukan di daerah Xinjiang, Tiongkok. Perempuan ini memberikan wawasan yang mendalam tentang kehidupan masyarakat yang hidup di wilayah tersebut sekitar 3.000 tahun yang lalu. Mumi ini tidak hanya menunjukkan teknik pengawetan tubuh yang canggih, tapi juga memberikan informasi berharga mengenai pakaian, perhiasan, dan bahkan pola makan masyarakat pada masa itu. Mumi Putri Xia memiliki ciri fisik yang sangat menarik, seperti rambut panjang dan kulit yang terawetkan dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa proses pengawetan yang digunakan oleh masyarakat pada masa itu sangat efektif. Selain itu, pakaian yang dikenakan oleh mumi ini terbuat dari bahan-bahan alami seperti wol dan linen, serta dihiasi dengan ornamen yang mencerminkan status sosialnya. Penemuan ini menambah bukti bahwa masyarakat di wilayah tersebut memiliki keterampilan tekstil yang tinggi dan pengetahuan tentang mode serta estetika. Teori yang berkembang selama ini menyatakan bahwa mumi Putri Xia adalah bagian dari tradisi pemakaman yang lebih luas di kawasan Asia Tengah. Masyarakat pada masa itu dikenal memiliki praktik pemakaman yang kompleks, termasuk penggunaan barang-barang berharga dan makanan yang menemani orang-orang terkasih di alam baka. Penemuan barang-barang seperti perhiasan emas dan perak di sekitar mumi menunjukkan bahwa mereka memiliki kepercayaan akan kehidupan setelah mati dan mempersiapkan diri untuk perjalanan tersebut. Master Chin, biksu emas yang menantang waktu. Master Chin, yang dikenal sebagai biksu emas, merupakan tokoh spiritual yang fenomenal dalam sejarah Tiongkok. Tubuhnya ditemukan di Guildinghui, Provinsi Fujian, dalam kondisi yang menakjubkan setelah berabad-abad berlalu. Penemuan ini menggemparkan dunia ilmiah dan spiritual karena jasad Master Chin tetap utuh dan terpelihara dengan sempurna, seolah-olah waktu tak mempengaruhinya sama sekali. Kondisi tubuhnya yang luar biasa ini menantang pemahaman para ilmuwan selama ini tentang proses dekomposisi dan pelestarian jenazah. Hasil pemeriksaan mendalam terhadap jasad Master Chin mengungkapkan beberapa fakta mencengangkan. Tubuhnya ditemukan dalam posisi meditasi sempurna dengan kulit yang masih elastis dan rambut yang tetap utuh. Analisis radiologi menunjukkan bahwa organ-organ internalnya masih utuh dan terpelihara dengan baik. Para ahli memperkirakan usia jasad ini mencapai lebih dari 1.000 tahun. Namun kondisinya tetap seperti orang yang baru meninggal beberapa hari.
Fenomena ini menimbulkan pertanyaan besar tentang teknik preservasi yang digunakan atau kemungkinan adanya proses alami yang belum dipahami oleh ilmu pengetahuan modern. Beberapa ilmuwan berspekulasi bahwa praktik spiritual intensif yang dilakukan Master Chin selama masa hidupnya mungkin telah mengubah fisiologi tubuhnya secara fundamental, membuat proses penuaan dan pembusukan seolah-olah berhenti secara total. Vladimir Lenin, pemimpin Soviet yang diabadikan dalam es. Vladimir Lenin, tokoh revolusioner dan pemimpin politik Rusia, meninggal dunia pada 21 Januari 1924 di usia 53 tahun. Kematiannya mengejutkan banyak pihak dan menimbulkan perdebatan di kalangan petinggi Soviet mengenai cara terbaik untuk mengenang sang pemimpin. Sebagian besar pemimpin Soviet awalnya menentang ide untuk mengawetkan tubuh Lenin secara permanen dan hanya berencana memamerkan jenazahnya untuk waktu singkat. Namun, musim dingin yang ekstrim di Moskow saat itu dengan suhu mencapai minus 30 derajat Celcius secara tidak sengaja membantu mengawetkan tubuh Lenin dalam kondisi yang relatif baik selama hampir 2 bulan pameran publik. Melihat kondisi jenazah Lenin yang masih terpelihara dengan baik, pemerintah Soviet akhirnya memutuskan untuk mengawetkan tubuhnya secara permanen. Sekelompok ilmuwan Rusia yang dipimpin oleh anatomi Vladimir Vorobyov dan ahli biokimia Boris Barsky ditugaskan untuk mengembangkan metode pengawetan eksperimental. Mereka menciptakan formula khusus yang terdiri dari gliserin dan kalium asetat untuk menggantikan cairan tubuh Lenin. Proses ini memakan waktu sekitar 4 bulan dan berhasil mempertahankan penampilan tekstur kulit dan fleksibilitas sendi tubuh Lenin. Metode pengawetan ini kemudian dikenal sebagai embalmment atau pembalseman permanen yang berbeda dari mumifikasi tradisional. Sejak saat itu, tubuh Lenin dipamerkan di sebuah mausoleum khusus di Lapangan Merah Moskow. Tim ilmuwan yang dijuluki kelompok Lenin secara rutin melakukan perawatan dan pemeliharaan jenazah. Setiap 18 bulan, tubuh Lenin direndam dalam larutan pengawet selama sekitar 30 hari. Selain itu dilakukan penyuntikan bahan pengawet dan pembalutan kulit dengan balsam khusus. Meskipun saat ini hanya tersisa sekitar 23% dari jaringan asli tubuh Lenin, penampilan fisiknya masih terjaga dengan baik. Elastisitas kulit dan fleksibilitas sendinya tetap terpelihara, membuat tubuh Lenin terlihat seolah-olah hanya tertidur.